Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pelayanan prima yang hari ini kita masuk ke mutu pelayanan, di mana materi ini masih berhubungan dengan materi-materi yang kemarin. Jika kita berbicara dengan mutu, itu pasti berkaitan dengan kualitas yang kita berikan kepada pelanggan. Bagaimana pelanggan itu nanti dapat puas, kemudian senang, dan bisa kembali lagi untuk membeli barang atau jasa kita. Nah, lalu sebenarnya pelayanan masyarakat di masa mendatang itu hendaknya harus seperti apa sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, pelayanan pada masyarakat di masa mendatang hendaknya yang pertama itu harus better. Makin lama makin baik. Tentu pelanggan itu mengharapkan suatu organisasi dapat selalu memperbaiki apa yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian selanjutnya makin lama makin cepat. Dengan adanya teknologi, kemudian semakin banyaknya barang-barang baru, ini diharapkan pelayanan kepada pelanggan itu dapat semakin cepat. Jika dulu masa tunggunya 10 menit, diharapkan masa mendatang itu hanya 5 menit selesai. Begitu. Kemudian selanjutnya makin lama makin diperbarui. Nah, ini juga masih berhubungan dengan makin lama makin cepat itu tadi ya. Ketika kita sudah mempunyai teknologi yang semakin canggih, itu pasti pelanggan akan mengantri kepada kita. Karena teknologi yang semakin canggih pastinya itu semakin bisa memenuhi keinginan ataupun kebutuhan dari pelanggan. Selanjutnya makin lama makin murah. Jika kita berbicara murah, siapa sih yang nggak mau murah ya? Pasti semua orang mau barang itu murah. Nah, lalu bagaimana tantangan dari organisasi itu bisa menciptakan produk atau jasa yang murah? Itu mereka bisa dengan menekan biaya produksi. Namun, kata murah ini nantinya akan hilang ya seiring berjalannya waktu atau akan beralih ke posisi yang tidak unggul ketika masyarakat itu sudah mempercayakan produk ataupun jasanya kepada satu organisasi di mana dia konsisten dalam melaksanakan atau memberikan barang atau jasa yang terbaik untuk masyarakat. Selanjutnya yaitu makin lama makin sederhana atau more simple. Di sini dapat dipahami bahwa kesederhanaan itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak mau ribet begitu. Nah, ini bisa saya contohkan satu misalnya di rumah sakit. Kalau dulu kan kalau sakit kemudian datang ke rumah sakit kita mendaftarkan diri saja harus mengantri lama ya, mengikuti dengan nomor yang diberikan. Nah, sekarang itu sudah mulai berkembang nomor antrian itu secara online. Jadi kita bisa dari rumah gitu mendaftarkan diri, kemudian kita mendapatkan nomor berapa. Nah, di situ kita juga diberitahu harus datang di jam berapa hingga jam berapa. Nah, sistem seperti ini itu semakin menyederhanakan dari sistem-sistem lama sehingga pelanggan itu menunggu tidak harus di rumah sakit, menunggu bisa di rumah, kemudian nantinya bisa datang ke rumah sakit dengan membawa nomor registrasi, selanjutnya
bisa langsung menikmati pelayanan di sana. Nah, berbicara mengenai mutu, Edward Deming ini telah mengembangkan suatu manajemen mutu terpadu di mana eh, nama dari manajemen mutu terpadu ini terkenal dengan TQM. Nah, TQM ini telah berhasil mengatasi berbagai permasalahan di perusahaan, sehingga dengan menerapkan dari TQM ini, mereka dapat meningkatkan mutu dan sekaligus menekan biaya serta mengatasi permasalahan lainnya. Awalnya memang TQM ini diterapkan di dunia usaha saja. Namun dengan melihat dari keberhasilannya tadi, maka instansi pemerintah kemudian mencoba untuk menerapkan TQM ini. Untuk pelayanan pemerintah ataupun pelayanan swasta, sebenarnya tujuannya sama ya, yaitu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Namun ada beberapa hal yang membuatnya berbeda, itu sudah kita bahas sebelumnya juga. Nah, penerapan dari TQM ini sendiri berusaha untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan secara berkesinambungan atas mutu barang jasa manusia dan lingkungan organisasi. Untuk elemen TQM sendiri ini ada 7, bisa Anda baca. Yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua obsesi terhadap mutu, yang ketiga pendekatan ilmiah, yang keempat sistem yang terintegrasi, yang kelima komitmen jangka panjang, yang keenam kerjasama tim, dan yang terakhir pendidikan dan pelatihan. Pelayanan yang mengacu kepuasan pada pelanggan itu kita bisa melihat tingkat kepuasannya dari perbedaan kinerja yang dirasakan dengan harapan. Nah, di sini ketika kinerjanya di bawah harapan, pasti perasaan pelanggan itu merasa kecewa. Jika sesuai harapan akan merasa puas dan jika melebihi harapan akan sangat puas. Untuk tingkat kepuasan ini selain bisa diketahui dari kotak saran, bisa juga dari emotikon-emotikon yang dihadirkan melalui satu sistem. Jika di Alfamart itu ya, setelah Anda membeli barang kemudian menunggu nota diterima itu Anda dihadapkan dengan emotikon-emotikon seberapa puaskah Anda dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu di bandara di sudut kamar mandi misalnya itu juga ada penilaian tingkat kepuasan ya menggunakan emotikon juga, jadi ada emotikon kecewa, puas, kemudian sangat puas seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke inti dari pembahasan ini, yakni mutu pelayanan prima. Untuk mutu pelayanan prima ini harus apa sih sebenarnya? Yang pertama yaitu konsep mendahulukan kepentingan pelanggan. Jadi ya, pelanggan atau misal kita dengar satu kalimat yang biasanya menjadi sebuah hal yang selalu dibicarakan ya, yaitu pembeli adalah raja, pelanggan adalah raja. Jadi mau tidak mau apapun kepentingan kita harus selalu mendahulukan kepentingan dari pelanggan. Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa pelanggan itu puas atau tidak? Itu kita bisa mengetahui dari tidak adanya keluhan dari pelanggan. Namun hal ini pastinya tidak akan mungkin terjadi ya. Pasti sebaik apapun kita memberikan pelayanan, pasti keluhan pelanggan itu ada. Tergantung dari sikap kita untuk menangani
keluhan tersebut, kemudian menyelesaikannya dengan berbagai solusi yang ada. Namun jika kita dapat berpikiran positif, untuk keluhan ini sebenarnya dapat pula berdampak baik bagi organisasi ya, karena dengan adanya keluhan kita bisa memperbaiki diri untuk dapat melakukan yang lebih baik lagi. Yang kedua yaitu pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, di sini pelanggan itu tidak hanya membeli produk kita ya, tapi juga membeli pelayanan. Untuk produk mungkin di beberapa tempat bisa produk yang sama bisa dibeli di beberapa tempat. Tapi tergantung pelayanan kita. Ketika di toko A misalnya menjual bolpen, di toko B juga menjual bolpen, tapi di toko A ini petugas tokonya jutek gitu kan. Kemudian melayaninya juga dengan seenaknya. Nah, di toko B itu sama-sama menjual bolpen, mungkin dengan harga lebih mahal sedikit ya. Misal di toko A itu 700, di toko B 800. Tapi pelayanan di toko B itu untuk pelayan tokonya lebih ramah, kemudian lebih lebih melayani dengan sukarela, dengan sepenuh hati. Nah, ini bisa saja pelanggan itu bisa ngantrinya di toko B seperti itu. Itu adalah konsep dari pelayanan dengan sepenuh hati. Nah, untuk pelayanan dengan sepenuh hati ini juga pasti akan berdampak dengan pelayanan di masa mendatang, juga dengan adanya pelanggan-pelanggan lain di masa mendatang. Yang ketiga, yakni budaya pelayanan prima. Di sini menganggap bahwa pelayanan prima sebagai suatu budaya, berarti melakukan kegiatan pelayanan itu sebagai sesuatu yang membanggakan dengan menjunjung nilai-nilai luhur. Kemudian sikap pelayanan prima. Sikap pelayanan prima berarti pengabdian yang tulus terhadap bidang kerja. Yang paling utama adalah kebanggaan atas pekerjaan. Sikap di dalam instansi itu merupakan perwakilan dari sikap yang diterapkan. Jadi ketika pelanggan itu menilai instansi, itu adalah dari kesan mereka berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tersebut. Kemudian adanya sentuhan pribadi pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini kan sangat memperhatikan individu ya sebagai pribadi yang unik dan menarik. Setiap pelanggan pasti memiliki sikap dan dapat membuat para petugas bahagia maupun kecewa. Nah, sentuhan pribadi ini mengarah pada petugas pelayanan untuk berpikir bahwa memperlakukan orang lain itu adalah sebagaimana memperlakukan diri kita sendiri. Jadi ketika kita melakukan pelayanan dengan baik, itu berarti berkaca pada pelayanan pada diri kita sendiri yang baik pula. Nah, kemudian pelayanan prima sesuai dengan pribadi prima. Nah, di sini yang kita pertanyakan adalah pribadi prima itu seperti apa sih? Yang namanya prima itu pasti berhubungan dengan gairah diri. Bagaimana bersikap ramah, kemudian sopan dan penuh hormat, tampil yakin, tampil rapi, tampil ceria, senang bergaul, kemudian komunikasinya juga bagus. Nah, ini juga harus diterapkan bahwa konsep pribadi prima ini meliputi kepribadian, penampilan, perilaku, dan komunikasi secara prima, di mana keenam dari hal-hal ini tadi ketika kita bisa menerapkan semuanya, tentu kita dalam organisasi sudah memberikan
kontribusi untuk menerapkan dari mutu pelayanan prima tersebut. Ya demikian tadi materi mengenai pelayanan prima. Semoga bisa Anda pahami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan dan kita bisa masuk ke forum diskusi. Begitu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.